Festival Teater Jakarta Pusat tahun 2021 yang ke-48 diselenggarakan di Gedung Teater Misici sesudah berlangsung sejak tanggal 11 hingga 18 Oktober tahun 2021. Kamis tanggal 14 Oktober 2021 berlangsung penampilan dari Teater Sanggar Muda dengan judul Toke, karya Freddy Kastamarta yang disutradarai oleh Yasser Arafat, serta dari Kantong Teater karya Motinggo Busye dengan judul Malam Jahanam yang disutradarai oleh Maulana Firdaus. Ini Kantong Teater berdiri tahun 2011 gitu. Saya rutin ikut festival teater. Cuma ya pemain kita diganti-gantian deh. Ganti karena kan dari yang masih SMA terus kemudian mereka kuliah, sibuk dengan kuliahnya, mereka nggak latihan, kita bikin latihan gitu aja. Ya dari sekian banyak pemain kadang yang bertahan cuma ada 5 gitu untuk pemain gitu. Tapi ketika ada produksi gini ya mereka pada ngumpul lagi gitu. Itu udah mereka tuh pada datang tuh semua gitu. Ini kan festival teater yang ke-48. Nah boleh dikatakan ini festival teater yang tertua di dunia. Di dunia loh festival teater ini. Dari tahun 73 sampai sekarang yang nggak pernah putus gitu loh. Sampai sekarang. Ada anggaran, tidak ada anggaran, tetap jalan. Kecuali itu tahun kemarin karena memang lagi itu ya suasana pandemi gini kan, suasana Covid itu sempat di stop dari Dinas Kebudayaan gitu. Tapi komunitas kita di Asosiasi Teater Jakarta Pusat tetap melaksanakan. Tapi sifatnya bukan festival gitu. Sifatnya pentas-pentas saja untuk mengakomodir anggota-anggota atap itu yang mau berkarya, yang mau berekspresi gitu. Itu aja. Nah ini seru juga nih. Bicara tingkat kesulitan ya pasti banyak lah. Karena dari naskah teater modern saya komplain ke teater tradisi, itu kan bukan sesuatu hal yang mudah kan gitu. Bagaimana gitu, yang mana yang mau dikalahkan di tradisinya atau modernnya. Yang saya kalahkan adalah tradisinya. Tradisi apa dalam konsep teater rakyat itu kan belantek, konsep belantek. Umumnya kalau pertunjukan itu kan sifatnya berimprovisasi, tidak pakai teks gitu kan, cuma plotting aja. Itunya saya buang, saya masukin malam naskah jahanam dengan konsep dramaturgi, ada blocking gini. Nah kalau teater tradisi itu yang sifatnya dia lebih spontan, lebih spontan. Gitu. Kalau ini saya atur blockingnya apa ini, itu aja. Nah terus saya pikir sih alhamdulillah nggak ada tingkat kesulitan karena masing-masing teman mau menggali. Dengan penampilan pertama dari Teater Sanggar Muda yang menceritakan kehidupan sepasang suami istri yang hidup di jalanan perkotaan besar, dan sang istri pun sedang mengandung dan sudah harus dalam proses persalinan, namun mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Dilanjutkan dengan pementasan oleh Kantong Teater karya Motinggo Busye menceritakan tentang seorang bernama Mat Kontan yang mempunyai sifat egois dan mempunyai hobi memelihara burung. Singkat cerita, burung beo kesayangannya mati dibunuh oleh teman dekatnya Sulaiman. Tak hanya membunuh, nyatanya Sulaiman juga merebut istri Mat Kontan dan menghamilinya hingga terjadi perkelahian. Menjadi ke-49 tahun yang tidak pernah tidak pernah putus gitu atau jalan terus. Itu putusnya kemarin tuh di 2020 ya. Karena 2020 memang situasinya sangat tidak memungkinkan. Padahal tetap masyarakat teater yang di Jakarta itu pasti setiap tahun mempersiapkan produksi ya teater, entah itu komunitas ataupun teater akademis. Mereka karena rutin kalau di Jakarta pasti ada festival. Jadi mereka tetap bikin produksi. Akhirnya di tahun 2020 kan kalau festival ini memang di 5 wilayah ada nih, Jakarta Pusat, Timur dan lain sebagainya. Nanti itu paling pelaksanaannya itu beda-beda deh sedikit lah. Jadi kayak ini nih tanggalnya beda gitu. Nanti diambil 3 grup dari masing-masing wilayah Kota Madia menjadi finalis artinya di wilayah itu. Nanti detail tuh dari mulai tahun 2006 pelaksananya di 3 provinsi di Taman Ismail Marzuki di teater kecil gitu. Dulu ada 2 tempat. Jadi ini mempengaruhi situasi pandemi ini mempengaruhi artinya yang memang orang selalu bilang bahwa FTJ itu ada mereka harus latihan,
Kalau ini agak ini nih situasinya ada apa enggak sih gitu. Jadi tapi kita tetap membuat di asosiasi tetap membentuk kepanitiaan sudah beberapa bulan yang lalu, sehingga harus mendata siapa grup yang mau ikut, sehingga waktu itu yang daftar walaupun dari beberapa grup 40, 26 grup yang daftar 14 grup. Saat ini ketika mereka mendaftar, jadi kalau yang namanya jenis kelaminnya lomba, otomatis di sana ada juri yang menilai. Pada umumnya kalau tingkat wilayah, semua wilayah tuh juri 3 orang. Nanti kalau tingkat provinsi itu 5 orang. Yang paling pasti juri itu ganjil. Nah, ini juri ini yang menentukan kriterianya siapa sebagai pemenang gitu. Artinya juara 1, 2, 3. Ini 5 nih. Ada harapan 1, harapan 2. Tapi yang tetap mewakili wilayah tuh 3 grup gitu. Juri 3 juri ini mungkin ya kategorinya banyak sih, artinya setiap juri pasti tahulah grup-grup mana yang bisa lolos. Terus karena kategori lain ada aktor terbaik, aktris terbaik, aktris utama, aktris pembantu. Jadi yang banyak dapat terima hadiah nih ada artis terbaik, ada hadiahnya lah, ada kategorinya, musik, terus sutradara, terus juga ada ini kan, ada grup itu, ada grup yang memang tidak punya penulis, ada grup punya penulis. Ketika grup itu punya penulis, dia memainkan lakon karya sendiri, kan banyak tuh karya orang, itu dilombakan. Jadi sekarang ini ada 5 grup dari 10 grup peserta yang naskah asli. Naskahnya dari grup itu, bukan naskah orang lain. Kan kadang-kadang naskah luar negeri yang sudah diterjemah atau naskah Indonesia gitu, Arifin Senur. Ada grup itu penulis, ada kategori itu. Jadi pemenang naskah asli terbaik ada. Salah satu kategori selain kategori lain. Esok hari hingga tanggal 18 Oktober, setiap harinya terdapat 2 pementasan teater setiap harinya. Rehan Ali dan kru yang bertugas melaporkan untuk Eleven TV.